Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Gang Mayong, Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan kayu dan petasan. Tawuran diduga dipicu oleh tembakan petasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ke rumah warga. Aksi ini pun langsung dibubarkan oleh polisi dan warga setempat. 50-an adalah 20-an. 50-an. Kiri kanan 50. Berarti emang diawali sama lempar petasan, kemudian baru lempar apa aja tuh? Baru saja. Dalam tawuran ini, polisi mengamankan satu orang remaja ke Mapolres Jakarta Timur. Sementara di Pati, Jawa Tengah, konvoi motor remaja yang membangunkan sahur viral di media sosial. Pasalnya, mereka berkonvoi sembari membawa senjata tajam. Dianggap meresahkan masyarakat, polisi pun menangkap 13 orang remaja tersebut. Kemarin sempat beredar ya di media sosial, sempat viral, oleh sebab itu segera kita untuk upaya cepat kita tindak lanjuti. Dan laporan masyarakat juga ada pada saat itu. Banyak anak yang masih kabur. 13 orang. Ya. Selain dua senjata tajam, polisi juga menyita 3 sepeda motor yang digunakan saat konvoi. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Tawuran dua kelompok remaja di Cipinang, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menyampaikan perkembangan terkini dari penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin oleh KPK. Saya, Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah di 2 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Lokasi rumah yang berada di tengah permukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik. Dengan peralatan seadanya, warga langsung berupaya memadamkan api. Tidak hanya warga, petugas pemadam kebakaran pun sempat mengalami kesulitan karena berada di gang sempit. Percikan api dari lantai atas dan langsung membesar saat penghuni rumah tengah memasak menu olahan untuk berbuka puasa. Pemirsa, seorang rentenir asal Kabupaten Jeneponto melarang jenazah dikuburkan lantaran belum membayar hutang. Keributan pun terjadi antara keluarga jenazah dengan penagih hutang. Aksi seorang rentenir menagih utang dan melarang jenazah dimakamkan ini viral di media sosial. Peristiwa tidak biasa ini terjadi di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takala, Sulawesi Selatan. Penagih utang menuntut utang berikut bunganya sebesar 2 juta rupiah dibayarkan dahulu sebelum jenazah dimakamkan. Keluarga almarhum pun marah lalu terjadi keributan. Apa yang mantap? Siapa yang mantap? Ayo apa yang papa namanya jo? Dari sini juga ada jalan dari papa namanya. Nih, papa kematian julir Sebelumnya almarhum hanya meminjam uang sebesar Rp500.000 4 tahun lalu. Polisi pun turun tangan menangani kasus ini. Utangnya suami ibu di sepupunya itu berapa sebenarnya? 500.000. Terus yang diminta berapa? 2 juta ya. Dan itu sudah dibayarkan pada saat itu ya. Uang itu kenapa bisa membengkak, Bu? Apakah ada perjanjian sebelumnya atau gimana? Perjanjiannya saya langsung kasih 500, tidak bilang uang bulanan, uang tahun tidak. Itu uang 500.000 untuk siapa sebenarnya? Temannya suamiku minta 500, jadi mau kasih kembali, minta warna saya dulu ambil baru kuapisan suamiku. Untuk berobat ya itu uang itu. Kalau keluarga mengatakan 500 saja dia pinjam. Ya. Namun yang datang itu padahal keluarga sendiri. Dia apa? Nah, kasih apa? Bunga ya? Kasih bunga. Dia gandakan uang Ya, utangnya ya. Jadi berapa juta? 2 juta. Kasus ini viral di media sosial setelah aksi rentenir melarang jenazah dimakamkan disiarkan langsung di akun Facebook salah seorang warga 26 April lalu.
Seorang pemuda yang diduga mencuri sepeda motor nekat menceburkan diri ke laut. Hingga kini pelaku masih dicari keberadaannya di sekitar Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Dalam rekaman video milik warga, seorang pemuda berpakaian kaos putih dan bertopi diamankan beberapa pengendara sepeda motor. Keributan yang terjadi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur ini sempat memanas saat pemuda berkaos putih memberikan perlawanan. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan diri dari tangkapan warga dengan nekat terjun ke laut. Karena ulah nekat pemuda itu, para pengendara sepeda motor yang berhenti dan berada di lokasi kejadian berteriak histeris. Lewat langsung diikuti, pas kilometer 1 dipecok yang terjadi sesuai dengan yang diviralkan itu. Tapi memang benar itu sepedanya motor yang curi. Motornya ya, motornya memang ada. Itu kan loncat ke laut. Sampai sekarang seperti apa ini? Sampai sekarang belum diketahui. Dari hasil olah TKP, massa yang mengamankan pemuda itu adalah pemilik sepeda motor yang dibantu keluarganya. Polisi masih mencari keberadaan pelaku. Sementara sepeda motor yang dicuri pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Taman Sidoarjo yang menjadi lokasi pencurian. Pemirsa, tersangka pengedar narkoba di Kampar Riau menceburkan diri ke parit saat akan ditangkap polisi. Polisi kemudian ikut masuk ke parit untuk menangkap tersangka. Pria ini sengaja menceburkan diri ke kolam untuk menghindari pengejaran polisi saat hendak ditangkap. Tersangka berinisial AU ini merupakan pengedar narkoba. Polisi berhasil menangkap tersangka setelah salah seorang petugas terjun mengejarnya ke kolam. Sebelumnya polisi lebih dahulu menangkap rekan tersangka yakni AR di Dusun 1 Pulau Tengah, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7 paket kecil siap edar. Sekitar waktu 1 jam akhirnya kita masuk ke dalam parit tersebut juga untuk melakukan penangkapannya. Tersangka ini berhasil kita amankan. Setelah dilakukan interogasi, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya yang bernama Bento yang saat ini dalam pengejaran polisi. Pemirsa, Bupati Bogor Ade Munawaro Yasin terjaring OTT KPK terkait kasus suap. Hingga saat ini penyidik KPK masih memeriksa intensif Bupati Bogor Ade Yasin yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan di Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam hingga Rabu pagi. Ade ditangkap bersama 11 pihak lain, diantaranya BPK Perwakilan Jawa Barat serta pihak lainnya. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah ditangkap. Pemirsa, unjuk rasa anggota Koperasi Serba Usaha menuntut pemimpin mereka dibebaskan berlangsung ricuh. Sementara itu, ledakan petasan di Madiun menghancurkan sebuah rumah dan penghuninya luka berat. Selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Unjuk rasa anggota Koperasi Serba Usaha atau KSU Rinjani di Mataram, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Keributan terjadi setelah massa berusaha memaksa masuk dan menduduki kantor Pengadilan Negeri Mataram. Massa menuntut Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo dibebaskan dan mendesak penegak hukum menangkap Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo mengkritik pencarian dana percepatan ekonomi nasional yang mandek. Namun dalam perjalanannya, Sri menjadi tersangka penyebaran hoaks yang menimbulkan permusuhan. Ledakan petasan menghancurkan sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur. Seorang anggota pemilik rumah mengalami luka berat dan kini dirawat di rumah sakit. Kondisi 2 kamar di bagian tengah mengalami kerusakan paling parah. Tembok kamar roboh dan atap rumah hancur berkeping-keping. Peristiwa ledakan ini terjadi usai sahur. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban dan saksi, diperoleh keterangan bahwa korban Ahmad Tri Ardiansyah, 21 tahun, sudah sepekan menyimpan bubuk petasan di kamarnya. Korban terluka berat di kaki dan tangannya dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono Madiun.
Polrestabes Bandung berhasil membekuk anggota geng motor yang diduga menganiaya pemuda di Jalan Marta Dinata, Bandung. Pelaku ditangkap oleh jajaran unit reskrim Polsek Bandung Wetan. Pelaku terendus saat polisi melakukan olah TKP dan melihat CCTV di sekitar lokasi. Ironis, 3 dari 4 pelaku yang ditangkap ternyata merupakan anak-anak di bawah umur. Belum diketahui motif pasti dari tingkah laku mereka, namun petugas tetap menahan para pelaku. Diduga penganiayaan dipicu akibat geng motor tak terima jalan mereka terhalang oleh korban yang akhirnya menjadi sasaran aksi brutal tersebut. Akibatnya, korban menderita luka memar di sebagian tubuh. Ribuan tukang beca berkumpul di halaman kantor pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mengantri untuk menerima zakat berupa beras dan uang tunai. Untuk mendapatkan zakat, mereka harus membawa serta becaknya yang sehari-hari digunakan bekerja. Masing-masing tukang beca mendapat 5 kg beras dan uang Rp100.000. Sedikitnya, 8.000 tukang beca menerima zakat yang disebar di beberapa tempat. Pemirsa, mulai pukul 00 malam hari ini, pemerintah resmi melarang ekspor CPO dan produk turunannya. Selengkapnya usai jeda berikut ini.